Apan sangat takut tuh jika Azara terus-menerus melihat ibunya seperti itu, Azara mungkin akan mengikuti jejak ibunya. Maka dari itu ia berpikir tuh lebih baik dia mengakhiri hidup Azara sekarang. Halo semuanya, thank you udah klik video Jenius Tami. Aku doakan kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kisah kasus nyata yang pernah terjadi di Gresik, di mana pria ini tega menghabisi putrinya yang masih berumur 9 tahun. Ayahnya nekat melakukan perbuatan tersebut lantaran ia takut jika anaknya sudah dewasa nanti bakal mengikuti jejak ibunya, yang mana ibunya adalah seorang pekerja dunia hiburan malam. Yang parahnya lagi, setelah melakukan aksi jahatnya itu, ayahnya ini mengaku tak menyesal sedikit pun. Justru ia merasa sangat lega dan bahagia karena ia yakin anaknya yang sudah ia habisi dengan tangannya sendiri sudah masuk surga dan bahagia di alam sana. Nah, seperti apakah kisah selengkapnya? Yuk kita gas. Muhammad Koat Apaul Kirom, yang biasa dipanggil Apan, adalah pria kelahiran 1994 yang tinggal di Desa Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya. Jadi, Apan tumbuh di keluarga sederhana dan merupakan anak bungsu. Sejak kecil, Apan ini sangat dekat banget dan dimanjakan oleh ayahnya. Namun, kebahagiaan itu harus berakhir ketika Apan ini baru berumur 3 tahun, di mana ia harus kehilangan sang ayah untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, ibunya ini berusaha tuh menjadi sosok ibu sekaligus ayah bagi Apan. Meskipun hidup serba sederhana, ibu Apan ini selalu menuruti keinginan Apan. Apapun yang Apan mau pasti dikasih sama si ibunya. Dimanja banget lah dia. Secara dia adalah anak bungsu. Ditambah lagi ayahnya meninggal dunia di saat ia masih membutuhkan seorang figur ayah. Karena hal itulah ibunya juga berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang terbaik untuk Apan. Nah, singkat cerita, di tahun 2011 Apan ini lulus SMA di salah satu sekolah di Surabaya. Pada saat itu ia dikenal sebagai remaja yang biasa-biasa saja. Dan tak pernah terdengar ia membuat masalah atau membuat onar di luaran sana. Namun, segalanya mulai berubah setelah ia tamat SMA. Pada saat itu, Apan kembali kehilangan sosok penting dalam hidupnya, di mana ibunya yang selalu menyayanginya sepenuh hati meninggal dunia, menyusul sang ayah. Kehilangan ini membuat Apan sangat terpukul dan sangat-sangat sedih. Sejak kehilangan sang ibu, Apan ini kayak nggak punya tujuan hidup atau kehilangan arah nih gengs. Ditambah lagi, setelah tamat SMA, dia tidak bekerja ataupun melanjutkan pendidikannya. Sehingga kesedihan ditinggal sang ibu makin sangat ia rasakan. Lama-lama ia kayak depresi gitu nih gengs, yang akhirnya Apan mulai terjerumus dalam penggunaan narkoboy. Tidak hanya itu aja nih, setiap malam ia sering menghabiskan waktu di tempat hiburan malam seperti tempat karaoke gitu nih gengs. Nah, di tempat hiburan itulah Apan bertemu dengan seorang wanita bernama Depi yang bekerja sebagai LC. Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai dekat dan akhirnya jatuh cintalah mereka berdua. Nah, karena merasa udah saling cocok, Apan memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Mereka pun menikah pada saat Apan berumur 20 tahun, tepatnya tahun 2014 dia menikah. Nah, keluarga Apan awalnya nggak setuju dengan hubungan mereka nih gengs, karena pekerjaan Depi yang dianggap tidak baik lah. Ya, kalian tahu lah ya, image pemandu karaoke atau LC itu kayak mana di mata masyarakat. Nah, meskipun seperti itu, Apan bersikeras nekat menikahi Depi, yang pada akhirnya keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa dan menerima keputusan si Apan. Nah, jadi setelah menikah, Apan dan Depi ini tinggal bersama kakak Apan dan suaminya. Selama mereka tinggal di sana, awalnya baik-baik saja nih gengs. Namun, lama-kelamaan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus, di mana mereka itu sering banget berantem. Tiap hari ada aja bahan untuk mereka bertengkar. Pertengkaran itu dipicu karena si Depi ini masih bekerja sebagai LC atau pemandu karaoke.
Keributan-keributan tersebut membuat kakak Apan dan suaminya menjadi tidak nyaman lagi tinggal satu rumah dengan mereka. Yang pada akhirnya mereka ini memutuskan untuk pindah rumah yang masih ada di kawasan Surabaya. Sementara itu, Apan dan istrinya tinggal berdua di rumah kakaknya. Singkat cerita, pada tahun 2015, pasangan suami istri ini pun dikaruniai seorang putri cantik yang bernama Azara Kirunisa Tapiah. Kehadiran Azara seharusnya membawa kebahagiaan di antara mereka kan? Tapi ini malah kebalikannya nih gengs. Justru rumah tangga mereka ini semakin runyam. Mereka ini terus bertengkar setiap harinya, saling menyalahkan satu sama lain. Apan sering marah-marah karena Depi tidak mendengarkan suaminya untuk berhenti bekerja di hiburan malam tersebut. Sementara Depi merasa sangat kesal karena Apan tidak punya pekerjaan tetap dan tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada si Depi. Selain itu, Apan dan Depi sama-sama kecanduan narkoboy. Yang parahnya lagi, mereka sering mengadakan pesta narkoboy di rumah mereka. Padahal ada Azara yang masih bayi di rumah tersebut, yang seharusnya mereka memperhatikan anaknya dengan sepenuh hati. Entah apa yang terjadi, kegiatan mereka ini terendus oleh polisi, yang pada akhirnya mereka berdua ditangkap polisi. Akibatnya, Apan dipenjara selama 5 tahun, sedangkan Depi dibebaskan karena ia sedang menyusui Azara yang masih kecil. Nah, selama Apan ada di tahanan, Depi ini bukannya merawat anaknya dengan baik. Dia malah menitipkan Azara pada kakaknya Apan dengan alasan ia akan bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan Azara. Depi ternyata kembali bekerja sebagai LC. Selama Azara dititipkan, Azara pun diasuh dengan baik dan mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kakaknya Apan dan suaminya. Yang pada akhirnya Azara tumbuh besar dan disekolahkan di sebuah pondok pesantren. Awalnya segalanya berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu, Azara mulai menunjukkan sikap yang membuat banyak orang merasa khawatir. Salah satunya adalah kebiasaan Azara yang sering meminta uang kepada teman-temannya di pesantren. Pada saat itu, teman-teman Azara ini merasa terganggu. Begitu pula orang tua mereka yang merasa cemas dengan sikap Azara yang begitu. Keluhan-keluhan mulai bermunculan dan pihak pondok pesantren pun merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas. Mereka sempat berpikir untuk mengeluarkan Azara karena sikapnya yang dianggap meresahkan. Tapi beruntung kakaknya Ipan dan suaminya berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, yang pada akhirnya Azara tidak dikeluarkan dari pesantren. Setelah Apan menjalani 5 tahun masa hukuman di penjara, akhirnya dia bebas dan bisa menghirup udara segar. Setelah keluar dari penjara, dia tinggal di rumah kakaknya di Surabaya. Berharap bisa memulai hidup baru lagi nih. Namun, meskipun ia sudah bebas, sikap Apan ini mulai semakin agak aneh dan meresahkan. Ternyata usut punya usut, selama di penjara, Apan dikabarkan masih terlibat narkoboy gengs, masih konsumsi dia pas di Pantesan begitu bebas dari penjara, perilakunya semakin buruk, bukannya berubah, dia malah jadi lebih agresif dan paranoid. Semua itu semakin diperparah karena Apan merasa kecewa dan marah sekali sama sang istri. Ternyata selama Apan mendekam di jeruji besi gengs, Depi si istrinya ini nggak pernah menjenguk Apan sama sekali. Rupa-rupanya waktunya Depi hanya dihabiskan untuk bekerja sebagai LC. Hal itulah yang membuat Apan jadi kecewa berat. Kakaknya yang melihat perubahan sikap Apan yang makin memburuk, akhirnya memutuskan untuk membawanya ke dokter jiwa. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, Apan didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Dokter mengatakan bahwa Apan membutuhkan perawatan intensif dan pengobatan untuk bisa kembali stabil. Jadi, Apan pun dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang yang ada di Malang. Nah, selama di sana, kondisinya mulai membaik sedikit demi sedikit. Namun, setelah beberapa waktu, Apan dipindahkan ke sebuah pondok pesantren di Sidoarjo yang menerapkan pendekatan agama untuk menyembuhkan gangguan mentalnya. Setahun berlalu, setelah tinggal di pondok pesantren, Apan mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Dia mulai lebih tenang dan bisa menjalani hidup dengan lebih baik.
Nah, setelah evaluasi lebih lanjut, Apan diperbolehkan pulang dan hanya perlu mengonsumsi obat-obat untuk menjaga kestabilannya. Saat itu, kakaknya yang sedang menjalankan usaha konveksi kain memperkerjakan Apan. Dia pun diberikan tugas untuk memotong kain dengan gaji 300.000 setiap minggunya. Meskipun kondisinya sudah membaik, Apan ini merasa kesepian. Pada saat itu, dia merasa jauh dari Azara, anaknya yang sudah lama dia tidak temui. Karena itu, kakaknya ini kemudian membawanya ke pondok pesantren tempat Azara tinggal. Ketika Apan bertemu dengan Azara, dia merasa sangat kecewa lagi tuh. Ternyata si Azara ini tidak merasa dekat dengan dirinya. Azara menganggap orang tua kandungnya Apan dan Depi bukanlah orang tuanya, melainkan kakak Apan dan suaminya yang telah merawatnya sejak kecil. Ini membuat hati Apan ini semakin sedih dan terpukul. Ditambah lagi, si Depi istrinya juga tidak pernah ada kabar dan menunjukkan batang hidungnya. Apan yang masih ingin memperbaiki hubungannya dengan Depi akhirnya mencari tahu kabar tentang Depi. Setelah dicari-cari, ternyata Depi sudah berada di tempat penampungan Liponsos di Surabaya. Sebelumnya, dia tertangkap karena bekerja sebagai wanita malam di kawasan hiburan Surabaya. Mendengar kabar itu, si Apan ini segera menjenguk Depi di tempat penampungan. Nah, setelah bertemu, Apan ini berbicara pada istrinya, meminta Depi untuk berubah dan berhenti bekerja sebagai wanita malam. Dia juga membujuk Depi untuk pulang dan kembali bersamanya dan memperbaiki kembali rumah tangga mereka demi masa depan mereka dan Azara. Dan akhirnya Depi ini setuju. Mereka pun kembali tinggal bersama Apan di rumah kakaknya. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menjemput Azara di pondok pesantren. Ketika mereka berkumpul, semua orang merasa bahagia banget tuh, terutama kakaknya Apan. Kakaknya ini merasa terharu dan seneng banget melihat keluarga adiknya kembali utuh. Nah, sebagai bentuk kebahagiaan dan dukungannya, kakaknya ini memberi uang sebesar 14 juta rupiah untuk persiapan lebaran mereka. Selain itu, suami kakaknya juga mengizinkan mereka tinggal di rumah sewaan milik orang tuanya yang ada di desa Putatlur, Kabupaten Gresik. Rumah itu terletak jauh dari keramaian kota nih gengs, tapi suasananya sangat adem dan nyaman lah. Singkat cerita, pada tanggal 22 April 2023, mereka pun pindah ke rumah tersebut dan merayakan lebaran di sana. Pada saat itu, Apan merasa lebaran kali ini adalah lebaran yang terindah, di mana istrinya tidak lagi bekerja sebagai LC, dan putri kecilnya akhirnya bisa tinggal bersama kedua orang tua kandungnya. Pokoknya suasana saat itu bikin haru si Ipan dan keluarganya lah nih gengs, terutama si kakak Apan. Namun siapa sangka kebahagiaan tersebut hanya berlangsung sebentar. Beberapa hari setelah lebaran semuanya berubah drastis. Semua itu berawal pada 26 April 2023, Depi ini minta izin ke Apan untuk pergi ke Surabaya untuk mengurus KTP dan mengatakan akan pulang malam nanti. Namun setelah ditunggu-tunggu, Depi ini nggak kunjung-kunjung pulang nih geng, hingga 2 hari lamanya. Pada saat itu Apan ini mulai gelisah dan merasa marah-marah tuh sendirian dia. Di tengah-tengah kegelisahannya tersebut, Apan pun mencoba memeriksa sosial media Depi. Bener gengs, ternyata Depi memposting foto-foto bersama beberapa pria di tempat hiburan malam. Ternyata si Depi ingkar janji lagi sama si Apan, yang membuat Apan ini merasa sangat kecewa dan murka. Rasa sakit hati karena dibohongi membuat Apan ini frustasi dan putus asa. Kekecewaannya dengan Depi membuat ia sangat-sangat khawatir dengan masa depan si Azara. Apan sangat takut tuh jika Azara terus-menerus melihat ibunya seperti itu, Azara mungkin akan mengikuti jejak ibunya. Makanya pada saat itu Apan mulai berpikir keras tuh bagaimana caranya menjauhkan Azara dari lingkungan seperti itu. Dia tidak mau suatu saat nanti Azara hidupnya bakal menderita dan salah jalan kayak ibunya. Maka dari itu ia berpikir tuh lebih baik dia mengakhiri hidup Azara sekarang. Dia ingin Azara pergi dengan tenang tanpa harus merasakan pahitnya hidup.
Nah, menurut si Apan, jika Azara meninggal di usia yang masih kecil, apalagi dia belum memiliki dosa, dia bakal masuk surga dan bahagia di sana. Dan kemudian Apan pun membuat rencana akan menghabisi Azara di saat ia tertidur di malam hari. Nah, meskipun rencananya sangat mantap, rupanya si Apan ini kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, di tengah-tengah kebingungannya itu, dia memutuskan untuk mencari informasi di internet dan bertanya pada Google tentang bagaimana cara menghabisi nyawa seseorang. Setelah menemukan apa yang dicari, akhirnya pada tanggal 28 April, tepat di tengah malam, Apan ini memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Malam itu suasana di rumah tersebut sangat sunyi, hanya ada mereka berdua. Nah, setelah beberapa lama mikirin semuanya, Apan pun akhirnya tidur di sebelah Azara untuk terakhir kalinya. Dia pengen tuh berada dekat dengan anaknya sebelum akhirnya ngelakuin apa yang udah ia rencanain. Nah, malam itu suasana rumah tersebut sepi banget nih, geng. Cuman ada suara-suara napas Azara yang tidur pulas di sampingnya. Paginya, sekitar jam 4 subuh, si Apan ini terbangun. Sementara si Azara masih tidur dengan nyenyaknya. Dia nggak tahu apa yang bakal terjadi. Waktu itu, Apan merasa ini adalah saat yang tepat untuk menghabisi Azara. Dengan perasaan campur aduknya, pada akhirnya ia memberanikan diri mengambil sebilah alat dapur dan langsung menempelkan alat dapur tersebut ke tubuh Azara sebanyak 24 kali. Hingga si Azara ini tak berdaya di tempat tidur dengan keadaan yang sangat-sangat menyeramkan. Nah, setelah memastikan bahwa Azara tiada lagi di dunia ini, si Apan ini langsung membersihkan badannya yang berlumuran cairan merah. Begitu hari mulai terang, Apan ini memutuskan untuk pergi ke Polsek Tandes dan menyerahkan diri. Di sana, dia langsung ngomong ke polisi. Saya baru saja menghabisi putri saya. Polisi yang mendengar itu langsung terkejut. Dalam waktu singkat, mereka pun datang ke rumah Apan dan menemukan Azara terbaring tak bernyawa di kamar. Nah, jenazah Azara kemudian dibawa ke rumah sakit yang ada di Gresik. Keluarga Apan yang mengetahui kejadian itu langsung terkejut dan histeris, terutama kakaknya Apan yang sudah merawat Azara dari kecil. Ia nggak menyangka Apan adiknya tega melakukan hal seperti itu. Sementara itu, pas polisi melakukan olah TKP, mereka menemukan sesuatu yang bikin hati mereka itu sedih nih gengs, yaitu mereka menemukan sebuah kertas yang berisi gambar lukisan Azara. Sebelum kejadian ini, ternyata Azara sempat melukis 4 orang yang sedang menangis, lengkap dengan tulisan selamat tinggal yang ditunjukkan untuk teman-temannya. Itu ternyata adalah perpisahan terakhir dari Azara. Pada saat persidangan, Apan ini mengaku tidak menyesal telah menghabisi putrinya. Justru ia bilang inilah yang terbaik untuk Azara. Dia melakukan itu demi supaya Azara bisa bahagia di surga, daripada harus hidup dengan penderitaan dan mengikuti jejak ibunya yang bekerja di dunia malam. Apan juga menjelaskan kenapa dia nggak menghabisi istrinya. Menurutnya istrinya nggak pantas masuk surga. Jadi dia membiarkan istrinya hidup lebih lama dengan dosa-dosanya. Namun karena Apan ini sebelumnya sempat mengalami gangguan jiwa, dokter ahli jiwa pun dipanggil untuk memeriksa kondisi mentalnya. Kemudian dokter yang memeriksa Apan menceritakan apa yang pernah diungkapkan Apan selama pemeriksaan. Apan ini ngaku kalau dia itu marah banget sama istrinya yang gak peduli sama Azara waktu dia di jeruji besi. Azara bahkan harus dirawat sepenuhnya oleh kakaknya dan sempat dititipkan ke pesantren. Apan merasa malu dengan kelakuan istrinya dan takut banget masa depan Azara jadi kayak si ibunya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidup Azara, supaya anaknya nggak ngalamin hidup penuh dosa kayak si ibunya. Menurut dokter ahli jiwa, Apan ini punya kepribadian yang nggak mateng dan selalu butuh perhatian. Kejiwaannya juga terguncang dan itu yang bikin jadi dia paranoid, labil, agresif, dan egois. Nah, saat diperiksa, Apan ini mengaku kalau dia menghabisi putrinya dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Tapi yang bikin semua orang kaget pas persidangan nih gengs,
Apan ini meminta kepada hakim agar ia dihukum metoy supaya bisa bertemu dengan Azara di surga. Tapi sayangnya hakim gak mengabulkan permintaannya. Dan akhirnya Apan ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Apan yang sebelumnya yakin kalau dia dihukum metoy bakal langsung masuk surga, kini harus menerima kenyataan bahwa dia nggak bisa langsung bertemu dengan Azara. Dia harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Nah, kisah ini memang benar-benar bikin sedih ya, gengs. Tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pergaulan bebas, narkoboy, dan dunia hiburan malam itu punya dampak buruk yang nggak cuma dirasain oleh orang tuanya, tapi juga anak-anak yang nggak salah apa-apa. Apan dan istrinya yang ketemu di dunia malam itu jadi contoh jelas banget betapa pentingnya latar belakang orang tua buat masa depan anak-anak mereka. Apa yang kita lakuin sekarang, baik atau buruk, itu bakal jadi bekal buat masa depan kita. Keputusan buruk yang kita ambil hari ini bisa ngerusak hidup kita dan orang-orang sekitar kita, termasuk anak-anak kita. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi penyebab masalah buat generasi yang lebih muda. Jadi sebelum mengambil keputusan harus pikirin baik-baik, karena apa yang kita lakuin sekarang bisa berdampak jauh banget ke depan nih, gengs. Semoga kejadian ini bisa jadi peringatan buat kita semua, biar nggak ada lagi anak-anak yang jadi korban dari perbuatan orang tuanya. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan, tapi yang pasti kita bisa mulai dari sekarang untuk ngelakuin yang terbaik buat diri sendiri dan orang lain. Keputusan kita hari ini bakal nentuin kehidupan kita besok. Terima kasih sudah menonton. See you next time.